Selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya. Dan kali ini saya sedang berada dalam perjalanan menuju ke tempat klien saya. Ini sudah mau pukul 5 di sini ya. Dan saya ingin share kepada teman-teman, karena terlalu banyak sebenarnya persoalan yang timbul sejak pembelian sejak pembelian properti atau perumahan. Banyak timbul persoalan di situ, baik orang yang beli properti maupun beli apartemen. Jadi saya ingin memberikan beberapa tips kepada teman-teman ketika Anda mau membeli properti atau mau membeli apartemen, mau membeli rumah atau apartemen. Yang pertama, pastikan bahwa developernya itu adalah developer yang punya reputasi yang baik. Kan itu ada nama PT-nya tuh biasanya ya. Itu bisa dicek di Google. Biasanya akan ketahuan dia punya masalah atau enggak. Lalu yang kedua yang perlu diperiksa adalah status tanahnya. Apakah tanahnya itu kerjasama atau tanahnya memang milik developer itu sendiri. Kalau status tanahnya kerjasama, maka diperlukan tanda tangan persetujuan dari orang yang punya tanah untuk dia boleh membangun di situ. Dan sebaiknya kalau tanahnya kerjasama, ya harus bisa dipastikan bahwa si yang punya tanah ini tidak akan menggugat lagi. Lalu cek juga kondisi tanahnya, apakah sudah di splitsing atau belum. Karena seharusnya sih katanya zaman sekarang ini orang tidak bisa bikin akta jual beli sebelum splitsing. Nah, kalau mengikut aturan kan berarti harusnya di splitsing dulu baru bikin akta jual beli. Kalau belum di splitsing, apa pegangan kita gitu loh. Jangan sampai nanti setelah kita lunas itu sertifikatnya lama kita baru dapat karena belum di splitsing juga. Lalu ditanya lagi keberadaan sertifikat itu di mana ya. Biasanya sih keberadaan sertifikat itu ada di bank yang dimana kita juga mengajukan KPR, biasanya begitu ya. Apa ada di BTN, apa di mana, biasanya BTN ya, KPR itu. Nah cek, jangan sampai dia ternyata ketika kita membeli unit gitu kan, kita mencicil, tanahnya ternyata sudah diagunkan ke orang lain. Nah itu kita harus pastikan. Dan harus pastikan pernyataan bahwa dia tidak akan pernah mengagunkan tanah dan bangunan itu kepada pihak lain. Dan setelah Anda menandatangani, setelah Anda mendapatkan pernyataan itu bawa pernyataan itu ke BPN dan disuratilah BPN agar supaya BPN tidak menerbitkan satu katakanlah akta hak tanggungan atas atau sertifikat hak tanggungan atas tanah tersebut. Gitu. Karena seringkali terjadi bahwa kalau setelah kita tanda tangan pun ternyata itu tanah dan bangunan yang berupa apartemen itu dijaminkan ke orang, ke bank lain. Sehingga ketika apartemennya nanti bermasalah kita juga nggak dapat apa-apa, karena bagaimanapun ketika dalam sebuah gugatan pailit, bank adalah kreditur preferen karena dia adalah pemegang barang jaminan. Dan barang jaminan itu pasti jatuhnya ke bank, bukan ke kita, karena kita adalah yang disebut dengan kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak memegang barang jaminan. Gitu kira-kira ya. Jadi karena kan kita juga skemanya dengan si developer bukan pinjam meminjam, tetapi kita membeli dan dianya ingkar janji, kira-kira begitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan ketika kita ke notaris, kalau kita mau beli jual beli di perumahan, harus pastikan notarisnya juga punya reputasi yang bagus dan banknya harus jelas. Nah kalau Anda beli dari orang, menurut saya yang perlu dilakukan adalah mengecek sertifikatnya clear atau tidak. Kemudian kalau Anda belinya masih dalam bentuk C atau girik, perlu dipastikan bahwa mereka memang pemilik dari girik itu. Jangan sampai nanti ketika kita mau mensertifikatkan itu nggak bisa, atau kalau mau disertifikatkan dulu itu girik, baru nanti dibalik nama ke kita. Memang 2 kali, tapi kan itu beban biayanya kan bisa diserahkan ke mereka gitu. Jadi disertifikatkan dulu atas nama mereka, kita bikin PPJB dulu, bukan akta jual beli ya,
perikatan perjanjian jual beli, baru nanti bikin AJB. Nah, yang paling penting lagi, sebelum Anda beli unit, beli apartemen, beli rumah, sebaiknya Anda konsultasi ke konsultan hukum. Kadang-kadang masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kadang-kadang nggak mau tuh keluar duit di awal untuk konsultasi ke konsultan hukum supaya transaksi mereka aman dan tidak bermasalah. Nanti mereka baru ngontak lawyer setelah bermasalah. Nah, kalau Anda ngontak lawyer setelah bermasalah, biaya pasti tinggi. Karena Anda berada dalam posisi susah, Anda berada dalam posisi galau, Anda bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Dan biasanya memang bukan hanya karena dimanfaatkan, tapi karena pada faktanya ketika Anda nanti bersengketa memang perlu biaya yang tinggi, baik itu Anda mau melaporkan secara pidana ataupun Anda mau menggugat secara perdata, biayanya pasti tinggi. Tapi kalau Anda minta didampingi oleh seorang konsultan hukum, oleh seorang lawyer pada saat Anda mau beli properti, nah Anda bisa dijamin aman. Karena lawyer nanti bisa kasih nasihat sama Anda, nggak usah beli. Ya mungkin Anda akan merasa, aduh sayang banget ini rumah bagus kok nggak dibeli. Ya tapi daripada bermasalah, Anda kehilangan ratusan juta. Anda bayar ke lawyer, satu lawyer dibayar sama Anda berapa gitu, tapi dia menyelamatkan uang Anda ratusan juta. Jadi kalau dengar penjelasan saya kan mungkin tadi itu apa harus dicek apa, mungkin Anda kalau mikir itu kan capek lagi gitu ya. Nah, di kota-kota tempat tinggal Anda itu pasti ada lawyer. Hubungilah mereka. Ya, supaya mereka bisa mendampingi Anda ketika Anda mau membeli unit, membeli apartemen, membeli rumah. Nah, soalnya kalau sudah jadi perkara, jadi kasus, ternyata itu harus jadi kasus, biayanya pasti tinggi dan keberhasilannya ya bisa berhasil, bisa juga tidak, dan panjang dan lama. Jadi hati-hati ya. Gunakanlah jasa konsultan hukum secara bijaksana, bukan pada saat Anda merasa repot. Karena kalau pada saat Anda merasa repot, biayanya pasti tinggi. Oke? Itu saja tips dari saya tentang tips untuk membeli properti. Kiranya kita semua terhindar dari persoalan-persoalan hukum, dan sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Salam, God bless you.